warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, kami dari perwakilan kelompok 5. Maksud kedatangan kami ke sini untuk mewawancarai Ibu mengenai tentang literasi dan numerasi yang ada di SD ini, Bu. Sebelumnya boleh perkenalan dulu Bu dengan Ibu siapa? Nama Rafi Abdulwati, dari guru kelas 5 di Negeri Bangsa. Baik, Bu. Langsung saja ya Bu. Menurut Ibu bagaimana perkembangan literasi dan numerasi yang ada di SD ini, Bu? Yo, alhamdulillah untuk literasi dan numerasi seperti kemarin juga sudah kita itu kan Mbak, hasilnya juga belum diketahui karena baru saja. Kalau yang tahun kemarin alhamdulillah itu sudah banyak peningkatan. Tapi kendalanya hanya di numerasi karena memang soalnya itu sangat panjang sekali. Literasi juga lebih panjang. Mungkin membaca yang di atas, nanti untuk mengerjakan soal yang bawah sudah lupa. Iya, harus baca ulang. Ya harus memang betul. Kan numerasi itu bukan hanya di kelas 5, sudah dari kelas awal, terutama kelas 3, kelas 4. Soalnya juga sangat sulit lah untuk kami lah, untuk daerah pedesaan memang sulit. Kemudian yang pertanyaan kedua Ibu, menurut Ibu adakah cara atau program khusus agar siswa-siswi memiliki kesadaran terhadap literasi dan numerasi? Kalau untuk literasinya itu mungkin dengan pojok baca, membaca dengan buku perpustakaan, bukan buku perpustakaan, mungkin buku-buku yang lain itu bisa. Untuk yang literasi, kalau yang numerasi itu memang harus perlu latihan, itu harus memang ditambah jam pelajaran. Selama ini yang saya lakukan itu anak mungkin pulangnya agak siang sedikit untuk belajar untuk akademik. Kemudian Bu, untuk memaksimalkan literasi numerasi di SD ini tuh apakah melibatkan dari pihak luar atau kerjasama dengan pihak luar gitu Bu? Kalau sementara itu pihak luar tidak tapi mungkin dengan guru yang lain. Ya kalau pihak luar dengan orang mungkin bukan, tapi dengan kemajuan zaman sekarang dengan HP itu mungkin juga sangat. Kemudian apakah di sekolah ini akan dibentuk tim khusus untuk kegiatan literasi di sekolah? Ya kalau tim khususnya itu biasanya dari guru-guru Mbak. Guru-guru tapi kemarin itu Pak Orga juga belum ada rancangan. Tapi yang sudah dilaksanakan gini tuh, sudah ada kerjasama dengan guru-guru yang lain. Kan harus saling sambung menyambung Mbak. Literasi bukan hanya di kelas 5, bukan hanya membaca dan sebagainya. Kemudian kalau literasi numerasi itu kan bukan hanya untuk membaca buku ya Bu, tapi ada juga literasi digital. Nah, menurut Ibu tuh seberapa besar pengaruh literasi digital itu bagi siswa-siswa? Ya, sebenarnya pengaruhnya banyak sekali Mbak. Dengan digital itu apalagi sekarang mudah alat-alatnya itu sebenarnya berpengaruh. Tapi kemungkinan kesadaran anak itu Mbak. Iya. Untuk yang membaca, terutama membaca pelajaran atau yang itu kadang ada kendala, bosan atau gimana. Tapi kalau dengan melihat permainan itu juga bisa dilakukan. Kemudian faktor apa aja sih Bu yang menjadi pendukung dan penghambat dalam program literasi dan numerasi di sekolah maupun literasi digital? Programnya Faktor penghambat. Yang menghambat. Kalau di sini untuk yang digital itu otomatis dengan sinyal. Kemudian tidak punya internet. Itu mungkin. Kalau yang secara manual bisa manual kan yang membaca. Kalau untuk mengurangi dampak dari literasi digital itu sendiri, menurut Ibu untuk membentengi hal tersebut bagaimana? Itu harus ada kerjasama dengan orang tua. Karena kalau di sekolah memang di sini tidak menggunakan, tapi kadang-kadang jam-jam khusus. Terutama jangan di rumah, harus ada kerjasama dengan orang tua. Orang tua diberitahu dengan bahayanya digital itu. Kemudian gimana sih solusinya Ibu mengenai peserta didik yang mau melakukan literasi tapi nggak harus dipaksa gitu Bu? Dipaksa kemudian tidak nggak dipaksa Ibu. Tapi ada didorong, tahu manfaatnya apa, orangnya apa, itu mungkin anaknya bisa
dengan cara menumbuhkan kesadaran anak supaya bisa membaca lah gitu. Dikasih pengetahuan. Iya. Jadi sosialisasi dan lain-lain gitu. Gitu. Kalau pesan untuk guru sebagai pendidik anak bangsa Bu terkait dengan literasi dan numerasi itu kalau dari Ibu gimana Bu? Pesan Pesannya? untuk guru-guru yang lain mungkin. Ya, itu pandangan orang kan berbeda gitu Iya. caranya itu deh. Ya tentu anak itu harus didorong lah, didorong untuk belajar membaca karena dengan membaca kan seperti pepatah membaca jendela. Ya, dengan membaca kita bisa tahu segala sesuatu. Tapi kemampuan untuk membacanya itu yang sulit. Iya Bu. Ya, kemungkinan kalian pun juga mungkin merasakan deh. Iya. Terutama saya pun juga merasakan kalau membaca itu cepat ngantuk gitu Mbak. Gitu. Itu saja Bu mungkin yang kami tanyakan untuk literasi dan numerasi Bu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lain bisa kita tanyakan di luar video Bu. Tidak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya jawabannya atau kurang memuaskan ya silakan ya sendiri. Terima kasih Bu sebelumnya telah mengizinkan kami untuk datang ke sini dan wawancara sama Ibu. Kami mohon maaf Bu apabila terdapat kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terutama saya dalam menjawab pertanyaan mungkin kurang sesuai dengan harapan Mbak juga saya minta maaf kalau tidak ada apa-apa. Maaf sekali.